حي على الفلاح. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Istiqomah, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini kita duduk di tempat yang mulia ini bisa menjadi amal soleh untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya, sehat semua? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Makanan hadir sehat ya. Alhamdulillah, insyaallah yang hadir pagi hari ini semuanya sehat ya. Kita akan melanjutkan membahas kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta, ya, wa Umuril Akhirah. Jadi kitab yang membahas tentang seputar kematian dan juga perjalanan kehidupan akhirat, ya. Nah, hari ini kita akan memasuki bab, ya, kapan terputusnya pengetahuan hamba dari seorang manusia. Kemudian juga tentang pentingnya taubat, ya. Kemudian orang yang bertobat itu yang seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu, ketika seseorang dia sedang mengalami sakaratul mautnya, ketika seseorang mengalami sakaratul mautnya, ketika Bapak Ibu ajak ngobrol, sadar tuh? Ketika Bapak Ibu ajak ngobrol gitu, sadar tidak? Sadar nggak kalau ada orang yang misalkan ya, ada keluarga kita yang dalam kondisi mau meninggal dunia, kemudian kita berada di sampingnya begitu. Nah, orang itu sadar nggak akan keberadaan kita? Siga pengalaman lain. Ya. Nah, ketika seseorang mengalami sakaratul mautnya, dia masih sadar nggak dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya? Ya. Oke, pertama kita baca. Ini ada hadis begini, ya. An Abi Musa qala, dari Abi Musa ia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas. Kapan terputusnya pengetahuan seorang hamba dari manusia? Ya, qala, kemudian beliau menjawab, idza ana, jika ia melihat dengan matanya. Maksudnya ketika datangnya malaikat itu dalam kondisi sakaratul maut. Jadi kalau dalam hadis ini pengetahuan dia terkait dengan apa yang ada di sekitar manusia terputus. Betul tidak? Ya. Ya, saya belum pengalaman. Ya. Tapi ini hadisnya dalam kitab ini ada hadisnya, tapi ketika saya coba cek memang sanadnya dhaif. Sanadnya lemah. Ya, artinya gini. Ini kan ada riwayat yang lain. Ada hadis Nabi SAW yang lain yang memerintahkan kita untuk apa? Nah, itu, ya. Jadi ada riwayat yang sahih, hadis yang sahih yang memerintahkan kepada kita kalau kita berada di samping orang yang mau meninggal dunia dalam kondisi sakaratul maut, maka kata Nabi apa? Lakinu mautakum, ajarkan orang yang menjelang kematiannya bila ilaha illallah. Ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dia masih mendengar, ya.
Dia masih mendengar ketika ada orang yang membisiki ke telinganya. Ya, makanya perintah Nabi itu ajarkan, bisikan ke telinga kanannya atau telinga kirinya, bisikan aja kalimat la ilaha illallah. Agar apa? Agar ucapan yang terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, terus jadi kalau misalkan kita sedang berada di samping orang yang dalam kondisi menurut pandangan kita tampaknya ini sudah kesulitan dalam artian menjelang wafatnya, maka kita ajarkan la ilaha illallah. Efeknya terjadi sehat deui. Kumaha? Ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, walaupun sudah kita ajarkan la ilaha illallah, efeknya sehat deui, seperti biasa gitu. Ya nggak ada masalah. Ya. Tapi kan kita nggak, karena apa? Karena kita nggak tahu. Ketika ruh orang itu dicabut dari jasadnya, yang akan merasakan adalah orang yang akan meninggal. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Ada 3 peristiwa besar yang akan dihadapi oleh seseorang ketika menjelang kematiannya. Masih ingat tidak? Yang pertama apa? Dibukakan pintu gaib. Ya, bukan pintu Doraemon. Ya, dibukakan pintu gaib. Jadi pintu gaib akan dibukakan oleh Allah ketika menjelang kematiannya. Surat apa itu? Surat Qaf. Ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka. Kami akan bukakan tabir yang menutupi pandangan kamu. Fabasarukal yauma hadid. Ketika saat itu pandanganmu begitu sangat tajam. Ya, sangat tajam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda masih ingat? Ini 3 peristiwa besar nih menjelang kematian. Apa? Ya kan barusan udah dibukakan tabir kegaiban. Maksudnya datangnya malaikat. Yang kedua, Anda masih ingat? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ya. Yang kedua adalah dia akan merasakan yang disebut dengan sakaratul maut. Ya, seseorang akan merasakan yang dinamakan dengan sakaratul maut. Dan beratnya sakaratul maut itu. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, Pak, ada yang nulis, Pak? Dulu pertemuan kita, kapan terakhir kita bertemu? Sudah lama ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa peristiwa besar yang dihadapi oleh seseorang menjelang kematiannya? Yang ketiga adalah asyaitanu indahu. Setan yang ada di sampingnya. Ya. Jadi kenapa kita diperintahkan Nabi ajarkan la ilaha illallah? Karena setan pun di situ akan berbisik, ya, supaya orang itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ada orang yang mau meninggal, yang keluar bukan ucapan la ilaha illallah, ngadon nyanyi dangdut atau ya. Ya. Kenapa? Ya setan berusaha supaya orang itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Atau karena kebiasaan dia dalam hidupnya sehingga ketika dia meninggal yang dia ucapkan bukan Allah, tapi Tuhan-Tuhan yang lain yang dia sembah. Itu. Ya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Akan tetapi ini hadis ini di bab ini sebagai penguat. Penguatnya apa? Penguatnya bahwa kita baca hadis yang kedua. An Ibni Umar, ya, dari Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir. Ini penguatnya di sini, ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sebelum nyawanya, ya, selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, dalam kitab ini dijelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kematian, menjelang kematiannya, itu ruh, ya, ruhnya dicabut dari mana? Ya, dari atas. Ya, dan itu yang akan pertama terpisah itu dari ujung
kaki, terus ya sampai yang terakhir di tenggorokan, ya di kerongkongan. Nah ini ketika seseorang sudah dibukakan tabir kegaiban, ya sudah terlihat bagaimana datangnya malaikat, diperlihatkan oleh Allah. Bahkan nanti kita di pertemuan yang akan datang itu ada tema selanjutnya, yaitu la takhruju ruhu 'abdi mu'min au kafir hatta yubasyar. Jadi ketika ruh, ini kalau ruh orang yang beriman, ruh orang yang kafir, nah ketika dikeluarkan itu apa sih gitu ya? Dalam kondisi seperti apa? Itu nanti kita akan bahas di tema selanjutnya ya. Nah, jadi di pembahasan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pintu taubat ini akan tertutup ya ketika seseorang sudah mengalami menjelang kematiannya. Ya, seperti Firaun ketika Allah sudah bukakan tabir kegaiban, bagaimana datangnya malaikat, apa kata Firaun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kakara percaya. Nah, tapi kata Nabi apa? Malam yughargir. Ya, kalau nyawa sudah di kerongkongan maka sudah tidak ada pintu taubat. Ya. Oleh karena itu, kenapa pada saat ini Bapak Ibu sekalian saya ambil tema ya dari bab ini saat iman dan taubat sudah tidak ada nilainya. Ya, kenapa? Rugi pisan. Namun bahasa ini nama rugi banget. Ya. Bayangkan ketika Bapak Ibu sekarang ingin bertobat kepada Allah, Bapak Ibu punya iman saat ini, berharga tidak? Sangat berharga. Sangat berharga. Tapi ketika seseorang menjelang kematiannya itu sudah tidak ada harganya. Maka coba lihat di dalam surat Al-Mu'min ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Ini Allah yang berfirman, ya. Iman itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, iman itu sesuatu yang sangat bernilai. Tapi ada saatnya di mana ketika kita iman justru tidak ada nilainya sama sekali. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, maka iman mereka tidak berguna bagi mereka. Lamma ra'au ba'sana, tatkala mereka melihat siksa kami. Kapan seseorang bisa melihat siksa Allah, Bapak Ibu? Kan di sini kata Allah, iman tidak akan berikan manfaat sama sekali kepada mereka tatkala mereka melihat siksa kami. Ya. Kapan orang ini melihat siksa Allah? Oh, itu mau Ustaz ke di akhirat. Betul, kalau di akhirat sudah pasti. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika seseorang menjelang kematiannya, oleh Allah dibukakan tabir kegaiban. Sehingga apa yang tidak tampak selama dia hidup ketika di dunia tidak tampak, tapi menjelang kematiannya ditampakkan. Ya. Nah, ini. Tidaklah keluar ruh hamba seorang yang beriman atau orang kafir hatta yubasyar, sehingga diberikan kabar. Jadi kalau orang yang beriman, Allah berikan kabar gembira kepada orang itu ketika menjelang kematiannya. Tapi kalau orang itu orang yang kafir, Allah berikan kabar siksa bagi orang seperti itu. Ya. Makanya saya pernah menyampaikan Bapak Ibu, ketika Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah akan senang berjumpa dengan orang itu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan orang itu. Bapak Ibu senang berjumpa dengan Allah? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu senang berjumpa dengan Allah? Yakin? Siap meninggal saat ini? Ya.
Masya Allah tadi diumumkan salah satu jamaah kita ya, Ibu Yuyus. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ya, yang beliau rutin hadir di kajian Sabtu, kajian Ahad gitu. Nah, satu waktu mungkin kita yang akan menyusul beliau, ya, gitu. Makanya pembahasan kita di kitab ini mengingatkan kita mengenai pentingnya kita mengerjakan amal soleh di saat Allah masih memberikan usia sama kita. Ya, kan tidak ada yang bisa menjamin, ya, tidak ada yang bisa menjamin. Sampai ketika saya ngobrol sama Umi Yaya, kata beliau, Ustadz, dah Sabtu Ahad kemarin teh masih hadir Ibu Yuyus teh, ya, masih hadir. Tapi ternyata Sabtu Ahad sekarang beliau sudah tidak bisa hadir. Ya, kita pun tidak tahu. Mungkin sekarang kita masih bisa hadir, Sabtu depan, Sabtu atau Ahad depan, tidak ada yang bisa menjamin, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka sungguh sangat berharga, sungguh sangat bernilai duduknya Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini. Ya. Dan satu saat ketika kita mengerjakan amal soleh, ketika seorang menjelang kematiannya, Allah akan berikan kabar gembira. Ya, kalau orang itu orang yang baik, orang itu orang yang soleh, ketika menjelang kematiannya Allah bukakan kabar gembira bagi orang itu, sehingga dia senang untuk segera berjumpa dengan Allah. Ya, jadi bukan sekarang. Da ayeuna mah pasti lamun taros, Ibu siap pot ayeuna? Dah aja. Ya. Gitu. Pasti tidak siap. Ini sebagaimana kata Siti Aisyah kan? Siti Aisyah mengatakan, fakulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, masing-masing kita juga ya pasti benci dengan kematian. Kata Nabi, bukan begitu Aisyah. Ketika seseorang menjelang kematiannya, Allah akan bukakan. Tergantung orang itu orang yang baik, orang yang soleh, atau orang yang jahat, itu akan berbeda. Ya. Jadi kalau orang yang baik, orang yang soleh akan diperlihatkan bagaimana kebahagiaan-kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Maka ingin sekali segera dia berjumpa dengan Allah. Tapi kalau orang itu orang yang kafir, orang yang durhaka, maka dia benci berjumpa dengan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan ajalku saja. Ya, seandainya engkau mengakhirkan, dan itu sudah tidak ada waktunya Bapak sekalian. Ya, sekali lagi bersyukur, ya, bersyukur kita bisa hadir pagi hari ini, ya, kita hadir di majelis ilmu. Insya Allah duduknya kita di tempat ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Ya, bahkan kita berharap semoga Allah wafatkan kita ketika kita sedang mengerjakan amal soleh. Ya, Bapak Ibu lagi duduk di sini, jihad bukan? Bukan Bu, ini mah jitu. Ya, kalau jihad pengajian Ahad. Ya, ayeuna mah jitu Bu. Ya, pengajian Sabtu. Ya, gitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada yang minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah wafatkan saya ketika saya sedang ngaji di Istiqomah. Ada yang begitu tidak? Berdoanya enggak ya? Ya. Yang jelas kita berdoa sama Allah, ya Allah wafatkan saya dalam kondisi saya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian wafat kecuali kalian wafat dalam kondisi sedang berserah diri kepada Allah. Makanya kan kematian ada dua, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ya, husnul khatimah baik di ujungnya, su'ul khatimah jelek di ujungnya. Ai husnul khatimah ti siga kumaha? Ya, orang yang husnul khatimah itu orang yang ketika wafatnya dia tidak sedang berbuat syirik, itu husnul khatimah. Ya, gitu. Jadi ketika orang itu wafat dia tidak sedang mengerjakan perbuatan syirik, itu baru husnul khatimah. Makanya kalau Bapak Ibu masih mengerjakan kesyirikan-kesyirikan, masih pakai jimat, ya, masih pakai pelet, ya itu lepas, ya, karena orang yang mati husnul khatimah itu adalah orang yang meninggal ketika dia tidak sedang berbuat syirik kepada Allah. Ya, itu baru husnul khatimah. Yang kedua, orang yang husnul khatimah itu adalah orang yang meninggalnya tidak sedang mengerjakan kebid'ahan. Itu husnul khatimah. Ya. Sayang itu, yang ngeri kalau kita meninggal ketika kita sedang mengerjakan perbuatan yang bid'ah. Ya.
Nah itu Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Dan yang ketiga, orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang meninggal ketika dia sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, kita sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tadi saya sampaikan, Bapak Ibu ya, duduk di sini jihad bukan? Nama serius. Dibalikin. Ya. Jadi kita sedang jihad di sini. Karena kalau tanpa jihad, tanpa kesungguhan, mungkin hadir ke tempat ini? Tidak mungkin. Ya. Maka kata Nabi, barang siapa yang berangkat dari rumah menuju ke majelis ilmu, maka dia sedang berjihad. Dan andai kata dia meninggal, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Ya, gitu. Baik, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di makalah tidak ada. Saya bacakan dalam kitab ini kata Hasan ya. Wa anil Hasan, dari Hasan beliau berkata, lama habata iblisu qala. Jadi tatkala iblis diusir oleh Allah, ya. Tatkala iblis diusir oleh Allah, iblis berkata, bi'izzatika la ufariqabna adam madama ruhu fi jasadihi. Ini kata iblis. Ya. Dia bilang, selama ruh masih bersatu dengan jasad manusia, jasadnya Ibnu Adam, anak-anak keturunan Adam, maka aku tidak akan bercerai dengan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi komitmen iblis gitu ya. Saya tidak akan berpisah, ya. Saya tidak akan berpisah dengan manusia selama ruh ada di dalam jasad. Ya. Makanya godaan-godaan itu terasa Bapak Ibu sekalian. Sok Bu, Ibu mau mengerjakan ibadah, ya, mau mengerjakan sholat, sok ayah goda tara, pasti ayahnya, gitu, ya. Ketika bapak mau ngaji, sok ayah godaan apa? Itu karena iblis dia mengatakan la ufariku, saya tidak akan bercerai dengan manusia, saya tidak akan berpisah dari manusia selama ruh ada di dalam jasad manusia. Qala Allah Ta'ala, tapi kemudian Allah berfirman, wa izzati la ahjubu taubata an ibni adam malam tughargir nafsahu. Ya, nafsuhu. Kata Allah, dan aku tidak akan menghalangi taubat manusia selama nyawa belum nyampe kerongkongan. Ya. Jadi iblis akan terus menggoda manusia, iblis akan terus mengganggu manusia, tapi Allah memberikan jalur yang lain. Allah memberikan pintu taubat. Ya, Allah memberikan pintu taubat. Ya, siapa di antara kita Bapak Ibu yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Coba ada nggak jamaah di sini yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Acungkan tangannya. Ada? Tidak ada. Berarti yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Betul tidak? Ya. Ya, kita harus banyak bertaubat sama Allah. Dan Allah akan menerima taubat kita. Tadi kita sholat subuh, bisa jadikan sholat subuh kita nggak sempurna, ya. Coba Ibu masih ingat nggak? Tadi ke sholat subuh 2 rakaat, memahami sholatnya, bacaan sholatnya, atau malah mikiran lain? Hah? Mikiran lain? Aduh, terima kasih kejujurannya. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, bisa jadi tadi kita sholat, harusnya kita fokus konsentrasi begitu ya, memahami bacaan-bacaan sholat kita, tapi kadang kita malah terlalaikan dengan hal-hal yang lain. Nah, kita bertobat sama Allah, kita minta sama Allah. Termasuk duduknya kita pada pagi hari ini, nanti beres pengajian berdoa sama Allah, ya Allah, semoga duduk saya di sini menjadi amal soleh. Begitu. Jadi setiap kita mengerjakan amal soleh berdoa, seperti Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, beres bangun pondasi Ka'bah, kan beliau bilang, ya Allah, semoga engkau menerima amalan kami, kan begitu. Ya, kita beres sholat subuh, kita berdoa sama Allah, ya Allah, semoga engkau terima amalan sholat ini. Ya, beres ngaji, kita berdoa sama Allah, kita berharap agar apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Ya, ada tidak amalan yang ditolak oleh Allah? Ada, banyak. Ya. Bisa jadi amalan itu amalan yang luar biasa, tapi kemudian karena niat kita jadi berubah gitu ya. Niat kita jadi berubah, jadi ya. Kemudian tertolak amalan itu. Nah, kita berdoa sama Allah ya, agar Allah menerima amalan kita.
Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi iblis bertekad tidak akan menjauh dari manusia, tapi Allah pun membuka peluang. Apa peluangnya? Allah akan senantiasa menerima taubat. Ini ayatnya di surat Al-An'am ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, hatta idza hadara hadahumul maut, sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, qala, ia berkata, inni tubtul an, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Telat tuh Bu? Telat tuh? Telat ya. Jadi ketika orang menjelang kematiannya, ketika kematian mendatangi orang itu, kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku bertobat kepadamu, cek malaikatnya telat ya. Walalladzina yamutuna wahum kuffar ya, dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekufuran. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, ya, bagi mereka, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih ya. Itu Bapak Ibu. Jadi Allah masih berikan kesempatan kepada kita ya, supaya kita senantiasa memperbaiki diri. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Seseorang itu ketika dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya dengan syarat. Syaratnya apa saja? Oke, kita ulang. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ketika seseorang berbuat dosa, meskipun dia mengerjakan perbuatan yang dosa besar, mau itu membunuh, mau itu berbuat kesyirikan, kalau dia bertobat, Allah akan terima taubatnya. Ya, gitu. Jadi Allah akan terima taubatnya walaupun dia mengerjakan perbuatan dosa besar. Gitu. Tapi syaratnya satu apa? Sebelum menyesal apa? Pak, sebelum menyesal apa? Berhenti. Ya. Jadi syarat taubat itu yang pertama adalah berhenti. Berhenti. Gitu. Jadi kalau dulu tara salat nya eureun, ayeuna mah salat. Baheula tukang mabok eureun. Jadi berhenti, itu baru namanya taubat. Kemudian yang kedua menyesali. Ya. Kemudian yang kedua menyesali. Yang ketiga bertekad untuk tidak akan mengulangi. Ya, gitu. Jadi bertekad untuk tidak akan mengulangi. Itu kalau dosanya kepada Allah. Ya, jadi kalau dosanya kepada Allah cukup dengan dia berhenti, kemudian dia menyesali, kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi, insya Allah Allah Maha penerima taubat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Biarlah yang lalu biarlah berlalu, ya, tatap hari ini dan tatap di masa yang akan datang. Allah akan menerima taubat kita. Gitu. Itu kalau dosanya kepada Allah. Tapi kalau kaitan dengan hak adami, kaitan dosa kepada manusia, maka syaratnya tambah satu. Apa satu? Nah, kalau kaitannya dengan orang ngomongkeun si eta, gimana caranya? Minta maaf. Ya. Bu hapuntennya euceut teh kapungkur sok nyaritakeun ibu. Nyarekan moal. Minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ya, orang yang bersangkutan. Tapi kalau kaitannya dengan harta yang pernah kita ambil dari orang tersebut, maka caranya adalah kembalikan, ya. Makanya Bapak Ibu nu baheula sok naon teh darmaji? Naon darmaji teh? Ya, gitu. Makan teh eta bala-bala teh 3 tapi ngakuna hiji. Ya. Nah, itu coba bertobat, ya. Bertobat. Gitu. Kalau misalkan baheula pas keur sakola nya datang ka sakolahan gitu, ya, cari si ibu tukang gorenganna, ya, ibu hapunten atas daya ibuna, ya sudah nggak apa-apa, ya, gitu. Tapi hak-haknya itu harus dikembalikan. Itu kalau dosa kita kepada manusia, ya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain ini dari hadis Ibnu Mas'ud, ya.
Ini belum sempat, tidak ada di makalah. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, atadaruna manit taib, tahukah kamu orang yang bertaubat itu? Kalau mereka menjawab, mereka berkata, Allahumma la. Kata para sahabat, ya Allah, kami tidak tahu. Ya. Qala, kemudian beliau bersabda, idza tabal abdu, ya, seorang hamba apabila dia bertaubat dan dia belum merubah, ya, belum merubah pakaiannya, maka dia tidak termasuk bertobat. Jadi kalau ada seorang hamba dia bertobat tapi pakaiannya belum dia ganti, belum dia rubah, maka dia tidak termasuk bertobat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fahuwa an yastabila ma'alaihi minal haram bil halal. Jadi kalau orang yang dulu gitu ya, dia sering pakai baju tapi baju nanti didapatkan dari harta yang haram, ya, maka dia dianggap tobat kalau dia lepaskan bajunya itu. Maksudnya dulu mas sering haram, harus berganti kepada yang halal, ya. Jadi tobat tapi tetap kene pagaweana haram. Nah itu kata Nabi, dia dianggap belum bertaubat, ya. Kemudian waman taba, dan siapa orang yang bertobat walam yughayyir majlisahu, namun dia belum merubah majelisnya, falaisa bitaibin, dia belum termasuk orang yang bertobat. Maksudnya apa? Dulu ketika dia sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa di lingkungan orang-orang itu, nah kata Nabi dianggap dia berdosa kalau dia pindah, ya, cari majelis yang lain. Ya, dulu punya teman-teman tukang mabok, kalau tobat pindah ke teman-teman atau ke orang-orang yang suka sholat gitu, ya. Jadi harus pindah, ya, pindah majelisnya, pindah orang-orangnya, pindah pergaulannya. Kan sebagaimana dalam kisah preman yang sudah membunuh berapa? 100, ya, preman yang sudah membunuh 100 orang. Ketika dia datang kepada seorang ulama, masih ada nggak kesempatan bagi saya untuk bertaubat? Nah kata ulama itu, Allah maha penerima taubat, tidak ada penghalang antara anda dengan Allah, silahkan bertaubat sama Allah. Tapi dua saran saya, kata ulama ini, satu, anda harus pindah rumah, ya, anda harus pindah rumah. Kemudian yang kedua, ya, anda harus pertama Anda harus hijrah, pindah. Yang kedua, Anda harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu baru taubat, ya. Makanya kalau taubat tapi masih di lingkungan yang itu, dengan orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang suka dosa, ya berat nanti, ya. Pasti di tengah perjalanan kaganggu deui, ya, kaganggu deui. Nah itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Nah kemudian kita lanjutkan di makalah di yang paling bawah. Wa taubatu fardun 'alal mu'minina. Taubat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Bittifaqil muslimin. Ini kesepakatan kaum muslimin liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Coba lihat, kalau kita ingin beruntung, kita ingin menjadi pemenang, maka kata Allah, wa tubu ilallah, hendaklah kalian banyak bertaubat kepada Allah. Bahkan di ayat yang lain Bapak Ibu, kita diperintahkannya apa? Fafirru. Apa itu firru? Lompat, lari, ya. Jadi kita disuruh fafirru ilallah, segeralah berlari menuju kepada Allah. Dalam arti kalau kita ingin memperbaiki diri itu nggak bisa nyantai, harus segera, ya, harus segera. Itu tadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa usia ada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa menjamin apakah sore nanti kita masih ada atau tidak. Bapak Ibu tahu nggak pulang dari sini apa yang akan terjadi? Tidak tahu. Kita hanya bisa merencanakan, ya. Pengajian di Istiqomah sampai jam 8:30. Beres jam 8:30 nongkrong heula di tukang eta tah. Ya, tukang dagang gitu.
Ya. Beres di tukang dagang kemana Bu? Ya. Ya. Gitu. Ibu hanya bisa merencanakan. Ya, Bapak hanya bisa merencanakan. Nanti kita akan begini, jam segini kesini. Itu hanya rencana. Ya, sebagaimana pandemi ini mengajarkan kita bahwa begitu banyak rencana yang harus kita gagalkan itu. Ya. Sudah rencana, ada yang mau umroh, ada yang mau haji, ada yang mau apa, itu sudah rencana. Ternyata pandemi tidak jadi berangkat. Kan begitu. Ya, semua sudah rencana. Tapi oleh karena itu, kenapa Allah memberitakan kita fafirru, bersegeralah lari menuju ampunan Allah. Ya. Kemudian di halaman yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, aktsaru min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Bapak Ibu beristighfar kepada Allah berapa kali dalam sehari? Ada 1000 kali? Ya, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan harus sekian kali, harus tidak. Tapi ini menunjukkan Nabi begitu banyaknya beliau beristighfar kepada Allah. Kalimat sab'in itu 70 menunjukkan banyak. Bayangkan, orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi setiap hari beliau beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu sudah ada jaminan surga belum? Apakah istighfarnya lebih banyak dari Nabi? Coba ya, gitu. Ini orang yang begitu mulia, sudah dijamin oleh Allah, istighfarnya luar biasa, minta ampunnya kepada Allah luar biasa. Nah, apalagi kita yang belum ada jaminan, ya, jangankan surga, ketika di alam kubur saja kan belum jelas. Ya, ketika di alam kubur kita mau seperti apa, kita belum jelas. Maka kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bawah, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falat. Ya, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi salah seorang dari kalian yang mendapatkan hewan tunggangannya yang hilang di padang yang luas. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ini sebuah perumpamaan bagaimana bahagianya seseorang ketika dia kehilangan kendaraan. Bapak Ibu punya kendaraan hilang, ya, sedih tuh, amak-amakan tuh, ya, tangwaka mobil, tangwaka motor, uang 1000 hilang rame, ya, si adenya ngambil duitnya, ribut itu. Ya, ini kehilangan kendaraannya Bapak Ibu. Kemudian dia menemukan kendaraannya, bahagia tidak? Bahagianya luar biasa. Nah, hadis ini menggambarkan Allah lebih bahagia daripada itu. Ya, gitu. Sekali lagi, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, atau mungkin ibadah-ibadah kita tidak sempurna, ibadah-ibadah kita banyak kekurangan, maka minta sama Allah, bertobat sama Allah, ya, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni atas kekurangan ibadah yang hamba lakukan, ya, gitu. Allah senang, ya, Allah senang sekali melihat hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua dari bawah, dari Abi Musa dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail, sesungguhnya Allah Ta'ala akan senantiasa membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari, ya. Dan Allah senantiasa akan membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Dan yang demikian itu akan terus berlaku hingga kapan Bapak Ibu? Hingga matahari terbit dari barat. Ya, kalau sekarang matahari terbit dari timur.
Ya, ketika matahari sudah terbit dari barat, maka Allah sudah tidak menerima taubat lagi. Ya, gitu. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana ini hadisnya banyak ya. Hadisnya banyak terkait dengan bagaimana keutamaan orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Ya. Banyak sekali hadisnya, saya cukup hanya mewakili beberapa poin saja. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada amalan-amalan, ya, ada amalan-amalan yang amalan ini bisa menjadi penghapus dosa, ya, gitu. Hanya catatannya apa? Catatannya selama itu bukan dosa besar, ya. Ustadz Ikhlas sudah sampai poin berapa tentang dosa-dosa besar? Berapa? 8. Masih sedikit berarti ya. Ya, jadi Allah akan jadi ketika kita mengerjakan amalan ini, Allah akan menghapus dosa-dosa kita, tapi catatannya syaratnya satu, idza jatanabal kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu nanti taubatnya harus sungguh-sungguh begitu, bukan hanya dengan amalan itu. Sekali lagi contoh, kalau ada orang yang ngambil harta orang lain, ya. Contoh ada orang yang misalkan korupsi, ya, korupsi bantuan sosial, ya, korupsi bantuan sosial. Apakah ketika dia mengerjakan sholat, ketika dia umroh, dosanya diampuni nggak? Dosa korupsinya? Nggak bisa, Bapak Ibu, ya, nggak bisa. Kenapa? Karena itu kaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Mesti dia kembalikan dulu hak-hak manusia, ya, gitu. Jadi ya ada orang yang korupsi, cukup umroh seberapa kali atau tiap bulan umroh gitu. Apakah cukup dengan begitu? Nggak bisa, ya. Dua caranya, ya. Satu, dia mesti mengembalikan apa yang sudah dia ambil. Jadi kalau korupsinya 1M, maka dia mesti kembalikan 1M. Ya. Sudah cukup sampai situ? Belum. Ada yang kedua. Yang kedua apa? Kalau yang dia ambil adalah uang rakyat, maka yang kedua dia mesti minta maaf kepada rakyat. Itu, ya. Ya, di TV diumumkan, saya sudah mengambil uang rakyat 11 miliar dan saya meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Begitu, ya. Nanti Bapak Ibu memaafkan atau tidak, mah urusan Bapak Ibu, ya, tapi dia sudah minta maaf, kan gitu. Karena kalau tidak minta maaf ketika di dunia, di akhirat kan dituntut. Ya, kabayang tuh coba rakyat Indonesia berapa banyak. Ya. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah ini saya ambil satu hadis dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ekana yakulu as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, satu Jumat ke Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratum ma bainahunna, maka amalan itu akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan dosa, kemudian misalkan antara subuh dengan zuhur, nah di waktu subuh dengan zuhur ini jam 9, jam 10 melakukan perbuatan dosa, ya. Ketika zuhur Bapak Ibu melaksanakan sholat zuhur, maka sholat zuhur sebagai penghapus dosa, ya, penghapus dosa, gitu. Tapi syaratnya satu, idza jatanabal kabair, yaitu apabila dia menjauhi dosa besar. Nah pertanyaannya, dosa besar itu apa? Kan gitu, ya. Dosa besar itu apa? Jawabannya ikuti kajian Ustadz Ikhlas. Ya kan bahas kitab kabair kan? Ya, kitab kabair, kitab dosa-dosa besar, ya. Nah ini jadi ada amalan-amalan yang kemudian bisa menghapus, ya,
dosa-dosa kita dengan sholat, kemudian wal jum'atu ila jumu'ah, satu Jumat ke Jumat yang lain, itu akan menjadi penghapus dosa. Ya, satu Ramadan ke Ramadan yang lain itu menjadi penghapus dosa. Hanya masih muncul satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Sholat yang seperti apa yang bisa menjadi penghapus dosa? Ya, sholat Jumat yang seperti apa yang bisa menghapus dosa? Kan begitu. Ya, Bapak Ibu kalau mandi bisa membersihkan tubuh kita tidak? Tergantung, Bu. Ya. Coba kalau mandinya pakai cai solokan, bersih tidak? Begitupun dengan ibadah kita. Ibadah sholat yang seperti apa yang bisa menghapus dosa kita? Maka kata ulama ada dua. Satu, niatnya harus karena Allah. Jadi kalau kita sholat niatnya karena Allah, insya Allah jadi penghapus dosa. Tapi lamun sholatnya niatnya kampanye, jadi penghapus dosa tidak? Tidak. Ya. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Ya, harus sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, baru itu sholatnya bisa menghapus dosa. Ya, gitu. Begitu juga saum Ramadan, ya, atau apa? Jumat yang seperti apa yang bisa menghapus dosa? Lamun Jumatan nunutan, Pak, ke Jumatan nunutan gitu. Sah tuh Jumatanna. Ya, makanya tidak ada tidur yang paling nikmat kecuali lamun ker Jumat. Betul tidak, Pak? Ya, tapi bapak-bapak di sini mah insya Allah tidak, ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya selama Jumatan tidak pernah nunutan. Ya, alhamdulillah, saya selama Jumatan tidak pernah nundutan. Tidak pernah nundutan karena saya jadi khotib. Ya, gitu. Makanya Nabi itu kalau Jumatan, lihat dalam hadisnya, Nabi itu kalau Jumatan wajahnya merah, matanya merah, itu seperti orang yang sedang memimpin pasukan gitu. Semangat ketika khutbah Jumat. Ya mah khutbah Jumat lulus satu. Innal hamdalillah lulus. Tunduh ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu jadi kita perbaiki amalan-amalan kita, maka insya Allah amalan-amalan yang kita lakukan ini akan menjadi kifarat atau penghapus dosa. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, perbaiki diri. Insya Allah Allah menerima taubat kita. Ya, selama apa? Selama sebelum nyawa di kerongkongan. Ya, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti di pertemuan 2 bulan yang akan datang, kita akan bahas bab yang baru, yaitu keluarnya ruh dari jasad seseorang. Kalau ruh itu orang yang beriman seperti apa, kalau ruh orang yang kafir juga seperti apa. Saya coba paparkan dengan dalil-dalilnya, bukan karena pengalaman Bapak Ibu. Ya, bisa disangka si Ustadz punya nyahoanan pengalamannya, bukan pengalaman. Ini mah memang ambil dalil-dalilnya begitu, ya. Dan memang ini kesulitan yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan, ya. Belum ada satu orang pun yang pernah mengalami dan bisa kita wawancara. Itu masalahnya. Tapi Ustadz, itu bagaimana yang mati suri? Kalau yang mati suri wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi, kalau yang mati suri wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan merasakan bagaimana kematian ketika sudah waktunya. Tapi yang terpenting kita adalah mempersiapkannya. Ya, kan ketika misalkan anak-anak Bapak Ibu mau ujian, coba kita mau ujian tapi nggak persiapan, gimana coba ujiannya? Tapi kalau kita sudah, memang deg-degan gitu ya, deg-degan ketika mau ujian itu. Tapi kalau kita sudah persiapan, nah, insya Allah kan, kalau kita sudah persiapan. Sama seperti ketika saya berbicara di mimbar ini. Saya berbicara di sini tanpa persiapan, kabayang atuh Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu molotot gitu. Ya. Tapi ketika saya sudah persiapan, oh saya bahas ini, kan lebih nyaman, jadi lebih siap lah gitu. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tidak ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan ternyata. Maka silakan Pak. Peran dari Nabi itu ketika kita mendatangi sholat Jumat, maka mereka yang datang di awal waktu, ya. Jadi kan ada gelombang. Hanya wallahu alam saya belum memahami gelombang waktunya itu ukurannya seperti apa, kita nggak tahu. Hanya siapa yang datang lebih awal, maka dia berada di saf yang lebih awal lah gitu ya. Gitu. Hanya kadang kebiasaan di orang mah henteu datang nama awal keneh. Dudukna nyaran deh. Gitu. Ya, jadi harusnya dibiasakan di awal dulu. Nah,
Bagaimana kalau di situ ada di saf itu ada tempat-tempat yang misalkan sajadah, kemudian di cirian itu buat muazin ya. Ya. Jadi muazin itu Pak datangnya lebih awal Pak. Ya. Jadi muazin itu datangnya lebih awal, makanya di cirian idinya. Gitu. Jadi apakah itu kenapa diperuntukkan? Karena memang boleh-boleh saja ya. Kenapa? Karena kan muazin itu seperti misalkan di Istiqomah, dia tempat azannya kan di dalam gitu. Kalau misalkan tidak ada tempat buat beliau, dia harus nyari keluar, di luar juga penuh gitu. Maka diberikan kesempatan lah untuk beliau untuk duduk di situ, ya. Jadi sebetulnya posisi sama juga. Beliau datangnya lebih awal juga, sehingga dicirian supaya henteu batur gitu. Ya. Oh, lebih banyak maksudnya yang oh, ya itu seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Jadi kalau butuhnya satu orang, jadi yang lain nggak usah tidak perlu ngalapak didinya gitu. Ya, gitu. Baiknya memang begitu Pak. Ya, tidak perlu banyak. Apalagi misalkan saf pertama kosongkeun kabeh, jangan pejabat itu nggak ada di masjid mah. Nggak bisa. Ya. Makanya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ketika ada pejabat yang datang ke Istiqomah. Ya, kalau beliau datang duluan, mangga silahkan di depan. Tapi kalau sudah penuhnya, mangga silahkan duduk di tempat yang kosong. Ya, jadi baiknya memang begitu, cukup disediakan bagi orang-orang yang bertugas. Gitu. Ya, kalau di Istiqomah duaan Pak, satu muazin, yang satu lagi cadangan. Kenapa cadangan? Ini karena amanah dari para pembina, bilih ya mah. Hawatos ketika imam itu tiba-tiba jatuh sakit, siapa yang akan menggantikan gitu. Makanya di kita ada cadangan ya gitu. Baik itu di sholat Jumat ataupun di sholat-sholat yang lain. Nih, Pak Haji Dudu tuh sering berpesan sama kita, cobalah ada di pengurus DKM tuh yang berdirinya di belakang gitu. Beliau berpikir kumaha lamun keur sholat tiba-tiba bapak maut kan gitu. Makanya ada yang menggantikan gitu ya gitu. Jadi kalau untuk kemaslahatan tidak ada masalah. Allah a'lam bishawab. Ya, sama-sama. Masih ada? Oh iya, gimana Ibu? Ya. Kalau dia korupsi terus uangnya dicicil. Oh, boleh saja. Ya. Boleh Ibu. Ya. Ini baik bagi mereka yang ngambil uang rakyat atau juga misalkan kita punya hutang kepada seseorang. Ya. Misalkan saya minjam uang sama ibu ya. Nah ketika saya punya uang kan kudu dibayar. Ketika saya mau bayar kemudian tidak bisa langsung saya bayar langsung, tapi saya bayar cicil kan sama saja ya. Yang terpenting dia punya niat untuk membayar. Nu dosa teh ari keur hutangna pinjam uangna meni manis mukana teh gitu ya. Tapi ketika ditagih hutang jadi hasil kan gitu. Nah, jadi dia mesti punya niat, dia punya tekad untuk membayar. Mau itu dibayarnya secara langsung ataupun misalkan si pejabat ini membayarnya secara dicicil. Karena yang 11M itu sudah dia pakai, akhirnya dicicil misalkan ya gitu. Boleh. Bagaimana kalau ternyata pas tengah-tengah nyicil maut? Ya. Nah, makanya kan dalam Islam itu ini catatan dalam Islam, konsep Islam itu kalau kaitan muamalah itu mesti faktubuh. Apa itu faktubuh? Tulis, catat ya. Mohon maaf, ini kebiasaan di kita, ada orang mah sarua percaya gitu ya. Nggak apa-apa, tulis saja. Kenapa tulis? Saya pinjam uang ke bapak ibu misalkan ya. Ketika misalkan tidak ada pencatatan, kemudian saya meninggal, keluarga saya tahu nggak? Tidak tahu. Nah, maka pentingnya di situ kalau ada catatan gitu ya. Oh, saya punya hutang sehingga dibayarkan dan sebagainya ya gitu. Kak, jadi kalau misalkan ternyata pas pertengahan jalan dia
mencicil tiba-tiba meninggal, ya maka nanti hutangnya tugasnya ada tugas ahli waris. Makanya kata Quran, sebelum waris dibagikan, dua hal yang mesti dijalankan, ya. Mim ba'di wasiyatin audain. Jadi sebelum pembagian waris itu, satu, tunaikan dulu wasiatnya. Ari almarhum teh atau napi almarhumah teh gaduh wasiat teh. Oh wasiatan naon? Misalkan tanah di Pangalengan beli untuk diwakafkan. Itu tunaikan wasiatnya. Kemudian yang kedua, dain. Tunaikan dulu hutangnya, ya. Ternyata harta warisannya sesuai dengan hutangna, kumaha tah? Ya wayah. Nah, ya, wayah. Makanya kenapa disebut dengan tirkah? Tirkah itu artinya peninggalan. Ketika seseorang dia punya harta, kemudian dia meninggal, ya, ketika dia meninggal itu harta milik siapa, Bapak Ibu? Saya ulang sekali lagi. Katakan si fulan, ya, si fulan punya harta, kemudian dia meninggal, dia meninggalkan harta, hartanya punya siapa? Punya Allah. Maka kata Allah, tunaikan dulu wasiat, tunaikan dulu hutang, ya tunaikan dulu. Ternyata habis untuk dibagi-bagikan, untuk bayar hutang, nyawayahna, ya, gitu. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita punya hutang kepada seseorang? Kemudian kita sudah cari-cari orang itu, ya, tapi ternyata tidak dapat juga orang yang bersangkutan. Kita cari keluarganya juga sama. Sebetulnya, ya, ketika kita punya hutang kepada seseorang, kemudian orang yang kita cari itu tidak bisa kita temukan, yaitu ya mau bagaimana lagi sebetulnya, kan begitu, ya. Mau bagaimana lagi? Hanya kalau di sini dalam kitab ini Imam Al-Qurtubi beliau bilang begini, kalau memang kondisi seperti itu, tasoddaq bihi. Saya punya hutang 1 juta ke ibu, ya, saya cari ibu, cari keluarganya nggak ketemu gitu. Sudah, kata beliau, sudah sodakoh, ya, kita sodakoh dengan niat kita membayar hutang. Itu bisa jadi seperti itu. Ya, atas nama kita, ya, atas nama kita. Ya, jadi ya kalaupun sebetulnya tidak, ya artinya gini, mengikuti kebaikan dengan keburukan, ya, dalam artian ya sudah kita niatkan, kita bersedekah niatan kepada Allah, ya Allah ini dalam rangka saya untuk membayar hutang, dan memang mau dicari kemana-mana itu sudah tidak ketemu gitu, ya. Maka insya Allah Allah maha menerima taubat, Allah maha tahu tentang niat baik kita, ya, tentang niat baik kita insya Allah. Terakhir ya, maka ya, apakah ketika seseorang lagi sholat tiba-tiba meninggal, lagi jalan ketabrak kereta meninggal, apakah dia mengalami sakaratul maut? Sama, ya, sama, dia pun mengalami sakaratul maut, ya. Karena sebetulnya meninggalnya dalam kondisi apa itu tidak ada masalah. Mau dia meninggalnya di kasur, mau dia meninggalnya tenggelam, meninggalnya di ketabrak kereta atau dibunuh, ya sama sakitnya gitu. Ya, jadi jangan kita punya pandangan begini, si gananya lamun maut di kasur mah lebih enak gitu, cek sah, ya, gitu. Jadi belum tentu kalau orang meninggalnya di atas kasur lebih ringan daripada orang yang meninggal karena ketabrak misalkan, enggak juga. Ya, sama-sama dia merasakan sakaratul maut. Hanya, tapi saya tidak menyaksikan dia sakaratul maut. Ya kita yang tidak menyaksikan, tapi orang yang bersangkutan merasakan. Ya, sama. Kematian seseorang itu mau matinya dalam kondisi apa? Ya tergantung orang itu orang yang baik atau orang yang jahat, orang beriman atau orang kafir. Yang membedakan itu, ya. Jadi yang membedakan kan dalam Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Nah, rasa kematian itu tergantung orang itu. Ya, jadi rasanya tergantung orang itu. Kalau orang yang beriman rasanya begini, kalau orang kafir rasanya begini, itu beda. Ya, ada satu, ya, ada satu kata Nabi SAW, ini hadisnya sahih dalam kitab Bukhari. Ada satu yang ketika dia sakaratul maut itu seperti digigit semut. Ya, jadi ketika dia sakaratul maut seperti digigit semut, saking begitu mudahnya ketika dia menjalankan sakaratul maut, ya.
karena Nabi SAW pun beliau merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, ya, sampai Siti Aisyah yang yang memangku Nabi ketika Nabi dalam kondisi sakaratul maut. Siti Aisyah melihat bagaimana Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Nah, tapi ada yang dia akan merasakan ringan ketika sakaratul maut. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, kata Nabi, orang yang meninggal ketika dia sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang meninggal ketika dia sedang berperang di jalan Allah, ya, orang itu meninggalnya seperti digigit semut, ya, ringan sekali, mudah sekali, ya, gitu. Jadi mau meninggalnya dalam kondisi apa, walaupun tadi kata kita kok spontan ya meninggalnya, ya kurang spontan teh gitu, ya, orang itu juga merasakan, ya, merasakan. Tapi insya Allah kalau orang yang beriman sakit sakaratul maut, sakit tapi sakitnya ya sebentar, ya, gitu. Dan dalam bab ini kan, dalam kitab ini pernah saya sampaikan bahwa sakitnya kematian ini adalah penghapus dosa bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, dia merasakan sakitnya kematian itu, kata Nabi, itu adalah penghapus dosa dia, ya. Bukan berarti dia banyak dosa, bukan, tapi menjadikan dia memang sebagai mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Ya, itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا